hum itu wahum manduna marhalatain. Seandainya atau jikalau tidaklah inya termasuk penghuni Masjidil Haram, maksudnya orang-orang yang kurang daripada 2 marhalah wajib ya. Wa syurutut tawaf sittah, syarat-syarat tawaf ada 6. Ahaduha tuhrun an hadasin wa qubusin. Syarat pertama harus suci daripada hadas dan najis, baik itu baju, badan dan sebagainya, tempat tawaf itu. Wasaniha sitrun li aurati qadirin. Syarat yang kedua menutup aurat bagi yang mampu. Di dalam qauluhu sitru li aurati qadirin ay ala sitri, mampu menutup. Fa in kana ajizan anhu tafa ariyan wa ajzahu. Seandainya kada mampu menutup aurat, maka inya tawaf boleh dalam keadaan telanjang. Wa ajzahu, dan tawafnya itu mencukupi aja. Tawaf bertelanjang pada tetangga ini. Di luar kalau zala fihi jaddada wa bana ala tawafi. Judda jak Yalah juda ju jaddada barisnya aja. Barisnya atau hurufnya kan salah. Hurufnya betul aja. Oh iya, barisnya aja. Baris saja. Oh, Sarah aja. Di maju kah? ya betul juda. Oh ya, ada apa? Dadah. Maka seandainya zala hilang atau kesuciannya hilang, batal wudunya misalnya, atau penutup auratnya, fihi pada ketika tawaf jaddada atau juddida, diulangilah Ya. jaddada atau mengulanglah ia, wa bana ala tawafi, dan menyambung atas tawaf nang tadi, nang sebelumnya tadi disambung. Di dalam qauluhu wa bana ala tawafihi ay bana ala ma tabihi min at-tawfat, wa ma'na al-bina ala al-mawdi annahu yabni min al-mawdi alladhi wasala ilaihi, inya menyambung daripada tempat yang telah sampai kepada tempat itu. Sampai mana tadi? Pas batal itu, nah mulai situ pulang menyambungnya, kada usah diulang mulai awal. Wala yajibu istinafu, kada wajib mengulang mulai awal, lakin yusanna, tapi disunahkan. Khurujan minal khilaf. Di luar wa in ta'ammada dzalika wa talal faslu, sekalipun menyengaja membatalkan wudu itu, misalnya wa talal faslu, dan lawas jarak atau pemisahnya, beristilah bertelanjang misalnya, ada apa? Wa salisuha niyatuhu ay at-tawaf. Syarat tawaf yang ketiga wajib berniat. Ini istaqalla, seandainya terasing tawafnya itu, bi allam yashmalhu nusukun, dengan bahwasanya tidak memasukkan atau termasuk akan tawaf itu oleh pekerjaan haji. Kasairil ibadat, wajib berniat kasairil ibadat, seperti semua ibadat-ibadat yang lain. Wa illa fahiya sunnatun, seandainya tak masuk atau sudah niat haji di dalam situ, maka sunat saja berniat lagi, kada wajib. Wa rabi'uha bad'uhu bil hajaril aswad muhaziyan lahu fi mururihi bi badanihi ay bi jami'i syiqqihil aisar. Dan syarat tawaf yang keempat, memulai tawaf di hajar aswad muhaziyan lahu fi mururihi bi badanihi, membatuli bagi hajar aswad pada kelaluannya dengan seluruh badan bagian kiri. Ada tabayang ini. Hajar aswad. Mungkin mulai di TV sepanah di Pak. Qauluhu Ya. di dalam qauluhu bad'uhu bil hajaril aswad ay ruknihi, tempat hajar aswad. Wa in qala minhu, sekalipun wa in quli minhu wa huwila minhu li ghairihi, sekalipun hajar aswadnya itu dicabut atau hilang misalnya, wa huwila minhu, dan dipindah daripadanya li ghairihi ke tempat yang lain.
tetap aja di situ tempatnya itu. Sekalipun Hajar Aswadnya nggak ada lagi. Wadzalika lil ittiba', itu karena mengikut Nabi. Fala yu'taddu bima bada'a bihi qablahu, maka tidak dihitung dengan apa, dengan sesuatu yang ia mulai bihi kemana itu? Bima qablahu qabla hajar aswad. Walau sahwan, sekalipun dalam keadaan lupa. Fa idzan taha ilaihi ibtada minhu, maka apabila ia telah sampai kepada hajar aswad, ibtada minhu, ba'asa minhu, daripada tawaf itu. Wa kadza la yu'taddu bima bada bihi bu'datan min jihatil bab, dan kada dihitung juga nang inya mulai dengan tawaf itu jauh daripada jihad bab. Apa itu bab maksudnya? Tuh. Wa wasafal hajaru bikaunihi aswad bihasabil halatir rahinah. Wa wasful hajari bikauni aswad bihasabil halatir rahinah, dan disifatkannya hajar aswad dengan keadaan aswad, hitam ya, bihasabil halatir rahinah, dengan memandang keadaan yang hina sekarang ini. Wa illa falaysa kadzalika bihasabil asli, seandainya dipandang asal kada itu kada hajar aswad ngaranna No. Rahinah apa? hina. Qala Suyuti fi tawshikh, akhraj Ahmad wa Tirmidzi wa Ibn Hibban haditsa innal hajara wal maqam yaqutatani min yaqutil jannah, bahwasanya hajar aswad dan makam Ibrahim keduanya itu terbuat daripada yakut yang diambil daripada yakut yang ada di surga. Kama sallallahu nurahuma, Allah Ta'ala hapus akan cahaya keduanya itu. Walau la zalika la adha'a ma bainal masyriq wal maghrib, seandainya kada dihapus Allah cahaya yakut itu, niscaya kedua batu itu menerangi antara timur dan barat, bercahaya sampai timur barat. Wa akhrajat Tirmidzi haditsa nusilal hajarul aswad minal jannah wa huwa ashaddu bayadin minal laban, diturunkan batu hajar aswad itu dari surga lebih putih daripada susu. Fasawadathu khataya bani Adam, maka menjadi hitam dengan sebab dosa manusia. Jadi putih asalnya, asal putih jadi hitam gara-gara dosa. Wa an Wahab ibni Munabbih an Adam lamma amara Allah Ta'ala bil khuruji minal jannah akhadha jawharatan minal jannah allati hiya al hajar aswad, bahwasanya Nabi Adam manakala Allah Ta'ala perintahkan keluar dari surga, Sidin mengambil batu permata dari surga, yakni hajar aswad, diambil Sidin hajar aswad. Masahabiha dumu'ahu, Sidin menyapukan dengan batu itu akan air mata Sidin. Sidin menangis. Falamma nazala ilal ardi lam yazal yabki, maka manakala Nabi Adam turun ke bumi, senantiasa Sidin menangis. Wa yastaghfirullah wa yamsahu dumu'ahu bitilkal jauharah hatta iswadat min dumu'ihi, dan Sidin sapu akan air mata Sidin dengan batu itu sehingga menjadi hitam dengan sebab air mata Sidin. Tsumma lamma banal baita amarahu Jibril an ayyaj'ala tilka jauharah fir rukni fa fa'ala. Kemudian manakala Nabi Adam membuat bait, nampangan bait, Allah memerintah akan Nabi Adam oleh Jibril bahwasanya menjadikan batu itu fir rukni, pada tempat rukun, maksudnya di aswad itu. Fa fa'ala, kemudian Sidin gawe. Wa fi Bahjatil Anwar, di dalam kitab Bahja Anwar, innal hajar aswad kana fil ibtida malakan salihan, sesungguhnya hajar aswad itu asal mulanya malaikat yang saleh. Malaikat kada batu ada asal mulanya. Walamma khalaqallahu Adam wa ba'a lahu jannah kullaha illa syajaratan allati nahahu anha, dan manakala Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam dan Allah Ta'ala bolehkan semua yang ada di surga terkecuali pohon apa itu namanya? Khuldi lah. Pohon khuldi. Tsumma ja'ala dzalikal malak
muwakkalan ala Adam alla ya'kula min tilka syajarah. Kemudian Allah Ta'ala jadikan malaikat itu diwakilkan atas menjaga Nabi Adam supaya jangan memakan buah yang ada di pohon khuldi itu. Falamma qaddarallahu ta'ala anna Adam ya'kula min tilka syajarah ghaba anhu dzalikal malak. Maka manakala Allah Ta'ala takdirkan Nabi Adam itu memakan buah itu, malaikat itu ada di situ, disuruh menjaga. Pas Nabi Adam memakan ada malaikatnya. Memang takdir itu. Karena Allah Ta'ala ila dzalikal malak bil haibah fasara jauharan. Kemudian Allah Ta'ala pandang kepada malaikat itu dengan haibah, dengan wibawa yang sangat agung. Fasara jauharan, kemudian jadilah malaikat itu batu permata. Allah tara annahu jaa fil ahadits, apakah tidakkah engkau teliti bahwasanya mendatang di beberapa hadis al-hajarul aswad ya'ti yaumal qiyamah wa lahu yadun wa lisanun wa udhunun wa ainun. Hajar aswad itu datang pada hari kiamat, mempunyai tangan, lidah, lisan, dan telinga dan mata. Jadi manusia. Annahu kana fil ibtida malakan, karena bahwasanya memang asal mulanya batu itu malaikat. Beda-beda riwayatnya. Tanbihun khamsatu asya'in khurijat minal jannah ma'a Adam. Ada 3 macam yang dikeluarkan daripada surga beserta Nabi Adam. Pertama, udul bukhur, kayu dupa, bukhur. Yang kedua, wa asa Musa, tongkat Nabi Musa. Min syajaril asi, daripada pohon asi, pohon apel. Wa awraqut tin, dan daun tin, allati kana yastatiru biha Adam, yang dipakai Nabi Adam untuk menutupi awak. Wal hajar aswad, dan hajar aswad. Wa khatam Sulaiman, dan cincin Nabi Sulaiman. Siapa yang dapat cincin Nabi Sulaiman? Cincin ring apa? Apa kirim? Pindah-pindah tuh. Bisa hilang, ambil komplain. Komplain ambil. Jadi apa itu? Namanya di bawah air ada wazada ba'dhum al-hajar alladhi rabatahu nabiyuna ala batnihi. Dan tambahannya lagi yang diturunkan beserta Nabi Adam itu ada batu yang diikat oleh Nabi kita di parut sidin, yaitu batu mulai surga itu kan sembarang berarti. Wa maqam Ibrahim, dan maqam Ibrahim. Wa huwa al-hajarul ladzi kana yaqifu alaihi li bina'il baiti wa yartafi'u bihi hatta yad'al hajar. Dan batu yang berdiri di atas batu itu oleh Nabi Ibrahim untuk membangun bait. Fayartafi'u bihi, kemudian Sidin naik di atas bait, di atas batu itu, hatta yad'al hajar, sehingga Sidin menempatkan batu-batu yang lain. Wa yahbitu hatta yunawiluhu min Ismail, dan Sidin turun sehingga sampai menyampaikan akan Sidin daripada Ismail. Wa fihi asaru qadamaihi, dan di batu itu ada jejak bakas batis Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Terus kan? Baca-baca apa nih? Di luar sifatul muhadzah ayyaqifa bijanibihi min jihatil yamani, dan rupa atau contoh membatulinya itu bahwasanya berdiri seseorang bijanibihi, dengan sisi hajar aswad, min jihatil yamani, daripada jihad rukun yamani. Bihaitsu yasiru jami'ul hajari an yaminihi, dengan sekira-kira jadilah seluruh hajar aswad itu di sebelah kanannya. Summa yarmiya, kemudian baniat. Summa yamshi kopinya spesial. mustaqbilahu hatta yujawizahu, kemudian inya berjalan membaturi hajar aswad sehingga melewati hajar Berapa aswad. kali anaknya? Fahina idzin yantaqilu wa yaj'alu yasaruhu lil baiti, maka pada ketika itu berpindahlah dia dan jadilah sebelah kirinya itu lil baiti, menghadap ke Baitullah.
Boleh juz istiqbalul baiti illa fi hadza. Pada boleh menghadap kiblat, menghadap bait Ka'bah maksudnya illa fi hadza, melainkan pada masalah ini, pada ketika permulaan tawaf. Wa khamisha ja'alul baiti an yasari marran tilqa wajhihi. Dan syarat tawaf yang kelima menjadikan Baitullah daripada sebelah kirinya marran melewati tilqa wajhihi, di hadapan wajahnya. Fa yajibu kaunu kharijan bi kulli badani hatta biyadihi an syadir wa nihi gitu kan. Ya. Wa nihi wa hijrihi. Maka wajib keadaan seseorang itu keluar dengan tiap-tiap badannya, dengan seluruh badannya sehingga tangannya, an syadir wa nihi wa hijrihi, daripada kaki lima atau pelataran ada di sekeliling Ka'bah itu. Wa hijrihi, dan hijri Ismail. Keluar, jangan di dalam situ tawaf, di luar daripada hijri Ismail. Datang ke sana tahu aja tempatnya. Jangan di dalam, ada hijri Ismail di dalam, kalau ada batasnya. Jangan di dalam situ tawaf dulu. Lil ittiba. Fa in khalafa syai'an min dzalika lam yasihha tawafuhu. Maka seandainya menyalahi sesuatu daripada demikian, kada sah tawafnya. Wa idza istaqbala ta'if li nahwi du'ain falyahtazir falyahtaris an ayyamurra minhu adna juz'in qabla 'audihi ila ja'lil baiti an yasarihi. Dan apabila orang yang tawaf itu menghadap ke Ka'bah maksudnya, seumpama berdoa, maka hendaklah ia berpelihara daripada bahwasanya melewati minhu min bait, daripada bait sepaling kurang bahagian sebelum kembalinya ia ila ja'lil baiti an yasarihi, kepada menjadikan Baitullah daripada sebelah kirinya. Jangan taliwat maksudnya. Wa yalzamu man qabbala al-hajara ay yuqirra qadamaihi fi mahallihima hatta ya'tadila qa'iman. Dan wajib orang yang mengucup Hajar Aswad itu bahwasanya menguatkan, menetapkan kedua kakinya pada tempatnya itu, jangan tergeser. Hatta ya'tadila qa'iman, sehingga tegak berdiri. Fa inna rasahu halat taqbil fi juz'in minal baiti. Maka bahwasanya apa itu artinya? Kepala kan atau apa? Kepala lah. Ya udah syaratnya. Maka bahwasanya kepalanya pada ketika mengucup Hajar Aswad itu fi juz'in minal baiti, pada sebahagian daripada Baitullah. Wa sadisuha kaunu sab'an yaqinan. Syarat yang ke-7, keadaan orang itu sadis 6 kalau ntar juga iya setelah yang ke-7. Wasadisuha, syarat yang ke-6 kaunuhu sab'an yakinan, tawafnya itu 7 kali dalam keadaan yakin, walau fil waqtil makruh, sekalipun pada waktu yang dimakruhkan. Fa in taraka minha syai'an wa in qalla lam yujzihu. Maka seandainya tertinggal daripada yang 7 itu sedikit aja, lam yujzihu, ada cukup kan untuk perhitungan, dianggap kurang berarti. Hanya wa yusannu ayyabtati hattaib bistilamil hajar aswad biyadihi wa huwa al-mushaf.